Sobat Sehat pernah nggak ngalamin nyeri nggak enak di ujung-ujung jari jempol kaki? Waktu pakai sepatu atau lagi jalan? Oke. Rasa nyeri nggak enak sakit itu mungkin disebabkan oleh jantengan. Ini adalah kondisi yang sering terjadi, yang sebenarnya sangat gampang dicegah, tapi seringkali terlupakan. Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jantengan. Apa sih sebenarnya jantengan itu? Kenapa jantengan terjadi? Dan bagaimana kita tahu kalau jantengan ini serius atau enggak? Terus apa yang bisa kita lakukan di rumah dan kapan kita harus ke dokter? Jantengan itu bahasa medisnya disebut unguis incarnatus atau onychocryptosis. Itu terjadi waktu ujung kuku tepiannya itu tumbuh masuk ke jaringan lunak. Harusnya kan tumbuhnya lurus ke depan, tapi ini dia malah masuk ke daging. Ini akan menyebabkan iritasi, peradangan lokal, sama kadang malah bisa jadi infeksi. Yang paling sering kejadian sih di jempol kaki memang. Tapi sebenarnya semua jari itu bisa, bahkan jari tangan pun bisa, cuma lebih jarang. Boleh dibilang, jantengan ini termasuk masalah yang sangat sering terjadi. Sekitar 1 dari 5 orang pasien yang datang dengan keluhan di kaki, itu ya karena jantengan. Dan ini bisa terjadi pada semua orang. Mau laki, perempuan, anak, orang muda, orang tua, semua bisa kena. Tapi memang lebih sering terjadi pada remaja, pada atlet, atau pada mereka yang terbiasa menggunakan sepatu atau kaos kaki yang sempit. Terus mereka yang menderita diabetes, atau memiliki sirkulasi peredaran darah yang kurang bagus, atau mengalami kerusakan saraf. Sama mereka yang memang secara genetik kukunya itu melengkung. Risiko pada remaja terkena jantengan itu meningkat lebih tinggi karena remaja itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga tubuhnya itu lebih cepat si kuku kaki. Sama ya kakinya lebih sering keringetan. Kalau atlet yang risikonya lebih tinggi adalah mereka yang mengalami benturan di kukunya, di jempolnya, atau ya tekanan. Misalnya tuh mereka yang nendang-nendang bola. Karena waktu terbentur itu si kukunya itu akan terpengaruhi arah pertumbuhannya. Apalagi kalau sampai terjadi perlukaan. Orang yang terbiasa pakai sepatu atau kaos kaki yang sempit, atau mungkin sepatunya nggak sempit, tapi bagian depannya lancip, itu risikonya mengalami jantengan lebih tinggi. Karena sepatunya atau kaos kakinya itu membentuk ya, menekan si kuku-kuku sama si jempolnya, sehingga ya terdorong masuk waktu tumbuh. Sedangkan pasien dengan diabetes atau peredaran darahnya yang kurang bagus, atau mengalami kerusakan saraf-saraf di tepian, perifer, itu risikonya lebih tinggi karena mereka ini umumnya nggak berasa waktu kondisinya masih ringan, masih di awal-awal itu nyerinya nggak terasa. Jadi datangnya udah gawat, udah kondisinya udah jelek. Sebab utama dari jantengan itu antara lain potong kukunya yang nggak benar caranya. Potong kukunya terlalu pendek, atau ujungnya itu di oval, dilengkungin. Harusnya itu kan lurus, supaya numbuhnya itu bisa keluar dari jari. Terus menggunakan sepatu atau kaos kaki yang menyebabkan itulah jantengan. Jadi yang neken-neken kuku sama jari. Penyebab lainnya itu adalah trauma, yaitu misalnya kuku atau jempol yang sering kepentok, ketendang, ya kayak gitu-gitulah, yang terjadi berulang-ulang, terutama di olahraga tertentu ya, kita tahu lah. Terus kuku yang memang dari sononya tumbuhnya itu bentuknya melengkung, jadi lebih mudah dia melengkung ke dalam. Dan ya karena kurang menjaga kebersihan kesehatan kuku. Gejala jantengan itu antara lain nyeri sama rasa nggak enak ya, sakit,
di sisian tepi kuku yang biasanya meningkat nyerinya waktu memakai sepatu atau lagi jalan. Terus kemerahan sama pembengkakan di kulit di sekitar si kuku yang cantengan itu. Terus terasa hangat, apalagi kalau terjadi infeksi. Terus kadang juga adanya nanah di daerah situ ya. Dan keluhan-keluhan ini biasanya menjadi lebih parah kalau terjadi infeksi. Tapi bukan berarti semua yang saya sebut tadi itu pasti cantengan. Ada kondisi-kondisi lain yang bisa juga menyebabkan gejala mirip-mirip dengan cantengan. Misalnya, paronychia atau infeksi kulit di sekitar si kuku. Tapi nggak disebabkan oleh kuku yang tumbuh ke dalam ya. Jadi infeksinya. Terus jamuran di kuku sama trauma atau kerusakan cedera pada kuku. Berbagai kondisi yang berbeda ini disebabkan oleh hal yang berbeda, sehingga penanganannya juga beda. Pengobatan buat cantengan itu nggak akan mempan kalau kondisinya disebabkan oleh jamur. Begitu juga sebaliknya, pengobatan buat jamur di kuku kaki itu nggak akan mempan kalau yang kita alamin adalah cantengan. Karena itulah yang namanya diagnosis itu penting. Diagnosisnya harus benar dulu untuk menentukan penata laksanaan yang tepat. Kalau sobat sehat nggak yakin, ini cantengan bukan sih? Mending ke dokter aja diperiksain. Biar dokternya yang periksa dan menegakkan diagnosisnya. Kalau memang itu adalah benar cantengan, ada beberapa pilihan terapi yang bisa kita terapkan buat cantengan ini tergantung dari kondisinya. Untuk kasus cantengan yang ringan, tanpa infeksi, kita bisa melakukan sendiri penata laksanaan di rumah. Misalnya itu dengan merendam kaki yang kena di air hangat sekitar 15-20 menit, 3-4 kali sehari untuk mengurangi pembengkakannya. Terus kita juga bisa ngangkat ujung kuku yang menusuk itu, diangkat sedikit, terus diganjel pakai kapas yang diuntel-untel kecil gitu ya, dimasukin situ, diselipin, supaya si kukunya itu nggak numbuhnya makin ke dalam, tapi numbuhnya bisa lurus, ngikutin ganjelannya. Terus kita juga bisa melindungi kulit yang ketusuk-tusuk itu di sekitarnya kuku yang nusuk dengan plaster. Terus tentu juga kita harus pakai sepatu yang nggak menekan si kukunya ini, atau sekalian lah pakai sandal sampai baik dulu. Dan kalau perlu, sobat sehat bisa makan obat anti nyeri yang bisa dibeli bebas ya, kayak paracetamol itu kan nggak perlu resep. Tentu pakainya harus sesuai aturan pakainya, jangan mau sendiri. Apapun yang sobat sehat lakukan sendiri di rumah, penting sekali diingat, jangan sekali-sekali gunting ujung kukunya ke dalam. Memang kok mikirnya, kok malah nggak boleh sih? Kan itu yang nusuk-nusuk. Sebenarnya, kalau kita gunting, ini malah bisa bikin makin parah. Karena waktu gunting-gunting ini pasti ke dalam dong. Ini meningkatkan risiko infeksi. Satu. Dan yang kedua, setelah digunting itu, dia akan lebih mudah untuk kedepannya tuh numbuh ke dalam lagi. Yang kita mau itu supaya kuku, ini misalnya jari nih ya, kuku itu tumbuhnya keluar, bukan ke dalam. Jadi kalau bisa ujungnya itu diarahkan ke luar. Kalau penanganan sendiri di rumah gagal atau keluhannya makin parah, ya sobat sehat ke dokter aja. Nanti dokter ada beberapa pilihan lain tergantung dari kondisinya juga tentunya ya. Misalnya itu dengan mengangkat juga si kukunya secara profesional sama dirapiin ujungnya sedikit dengan cara yang steril supaya nggak infeksi. Terus diganjel juga si kukunya itu supaya yaitu bisa tumbuh keluar nanti, nggak ke dalam si kulit. Nah, untuk kecantengan yang kronis, yang sering berulang kambuhan sama parah, dokter itu mungkin akan menyarankan penata laksanaan yang lebih definitif, yaitu pembedahan. Bedah kecil sih ini. Dokter bisa melakukan rizoplasti atau ekstraksi nagel yang dimana si bagian kuku yang menyebabkan cantengan itu diangkat
Diangkatnya itu bisa sebagian, biasanya sepertiga bagian tepi, atau diangkat semua, tergantung dari si kondisi masing-masing sih ya. Tapi yang namanya pengangkatan kuku secara keseluruhan itu sebenarnya jarang kok. Dokter biasanya nggak akan ngangkat secara keseluruhan, kecuali kalau memang sangat sering terjadi kumat-kumatan atau kondisinya parah. Dokter juga bisa setelah diangkat itu kukunya, dikombinasi dengan venolisasi supaya si matriks kukunya itu mati ya di cutter, jadi nggak tumbuh lagi. Pembedahan kuku tanpa venolisasi, kalau dibandingkan dengan yang parsial dengan venolisasi, itu sebenarnya dengan venolisasi lebih efektif untuk mencegah terjadinya cantengan di masa depan. Karena ya matriks kukunya mati, dia nggak akan tumbuh lagi. Tapi ini sedikit lebih tinggi risikonya terjadi infeksi setelah operasi. Pilihan terapi lainnya itu antara lain ablasi matriks kuku menggunakan laser karbon dioksida, radiofrekuensi, atau elektrocutter. Setelah pembedahan, pemulihannya akan butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu dan kukunya akan tumbuh lagi dalam waktu beberapa bulan. Tapi tentunya ini bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Kekambuhan masih bisa tetap terjadi lagi setelah pembedahan, tapi akan jadi jauh lebih jarang. Apalagi kalau kita melakukan tindakan pencegahan supaya nggak cantengan lagi. Untuk menurunkan risiko terjadinya cantengan, kita tuh perlu menggunting kuku lurus. Jangan di oval-oval ujungnya dimasukin ke dalam ya. Terus jangan menggunting kuku terlalu pendek. Jadi kalau boleh, gunting kukunya itu jangan di bawahnya si ujung jari. Terus kita perlu pakai sepatu yang nggak menekan si ujung-ujung jari ya, jari kaki maksudnya. Juga kita perlu melindungi jari-jari kita waktu olahraga tertentu. Jadi pakai sepatunya khusus yang bagian jari-jarinya itu lebih keras. Sama tentunya penting ya untuk menjaga kaki kita selalu bersih dan kering. Kalau sobat sehat udah melakukan perawatan sendiri di rumah buat cantengannya dan nggak membaik atau nyerinya itu mengganggu kualitas hidup, menurunkan kualitas hidup, ya mendingan ke dokter aja deh. Kan kita semua tahu ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobatin. Kalau belum parah ke dokter, itu lebih baik dibandingkan nunggu udah infeksi, bernanas segala macam baru ke dokter. Jadi lebih awal itu bisa mencegah komplikasi. Tanda-tanda bahaya yang sobat sehat perlu tahu, yang harus segera ke dokter secepatnya kalau terjadi, itu antara lain, nyerinya itu parah banget dan nggak membaik dengan tindakan sendiri. Terus terjadi demam atau merahnya, radangnya itu makin menyebar, terus ada nanah atau baunya busuk, sama kalau sobat sehat itu pasien diabetes atau memiliki gangguan peredaran darah. Sama kalau itu jadi cantengannya itu terasa baal. Kakinya itu jempolnya nggak terasa. Itu berarti udah kena ke sarafnya. Kalau sobat sehat ngalamin beberapa hal ini, nggak harus semua ya, 1-2 itu pun udah cukup, baiknya pergi ke dokter aja. Biar diperiksa dengan seksama, ditanganin dengan benar. Itu tadi sharing saya hari ini tentang cantengan. Semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa jadi berkat buat sahabat saya semua. Kalau sobat sehat suka dengan info semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau sobat sehat ada pertanyaan di seputar kesehatan atau topik-topik lain lah, nggak harus tentang cantengan ya, boleh langsung diketik aja di komen, biar nanti kita bahas di video-video berikutnya. Tapi please jangan konsul. Yang namanya konsultasi itu harus dilakukan secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.